Martial Universe. Bab 32. Judul, Pasar Bawah Tanah. Pasar itu terletak di alun-alun utara kota Qingyang. Secara kebetulan, ini adalah tempat banyak faksi berpengaruh bersentuhan satu sama lain. Dan karena berbagai konflik di antara kelompok-kelompok itu, tidak satupun dari mereka yang mampu mengendalikan daerah ini. Dengan demikian, pasar didirikan. Di pasar, ada berbagai perusahaan yang dibentuk oleh berbagai faksi di kota Qingyang. Karena pengaturan yang menguntungkan ini, sebagian besar faksi mentolerir keberadaan pasar dan akhirnya keseimbangan yang aneh dan rumit terlintas. Bahkan di luar kota, pasar kota Qingyang sangat terkenal. Oleh karena itu, selain kerumunan lokal, itu juga menarik beberapa bandit dari desa-desa tetangga. Namun, ini membantu meningkatkan keragaman orang banyak dan karenanya bahkan tiran lokal, keluarga Lai dan Xie, tidak berani merebut daerah ini untuk diri mereka sendiri karena takut menghancurkan sapi uang mereka. Ketika Lindong dan King Tan tiba di pintu pasar, mereka tidak bisa tidak menahan napas ketika mereka melihat banjir orang dan keributan di dalam pasar. Pasar ini jelas merupakan pasar terbesar di sekitar kota Qingyang dan kerumunannya memang mengintimidasi. Ayo pergi. Lindong melihat pasar dengan tatapan ingin tahu. Hari-hari ini, dia jarang berkelana ke tempat-tempat semacam ini. Meskipun demikian, sebagai pemuda, dia masih ingin tahu tentang mereka. Setelah dia berbicara, dia meraih tangan kecil King Tan dan membenamkan diri ke pasar. Di pasar, berbagai barang yang ditampilkan sangat mempesona. Meskipun jalan-jalan relatif lebar, karena banyaknya jumlah orang yang hadir, mereka masih merasa agak sesak. King Tan dan Lindong meneteskan keringat setelah hanya berjalan melalui gang kecil. Namun, King Tan sangat bersemangat dan wajah mungilnya memerah karena kegirangan. Bersama dengan tawa yang menggemaskan, dia tampak sangat imut dan secara tidak sengaja menarik banyak perhatian dari kerumunan. Ketika mereka berpaling untuk melihat, banyak dari mereka yang tersisa kehabisan napas ketika mereka melihat gambarnya terlihat sempurna dan kulit seputih salju. Akhirnya, mereka berdua berhenti di sebuah bangunan mewah yang terletak di ujung jalan. Bagian pasar ini dianggap sebagai distrik yang agak mewah. Keluarga Lei, keluarga Xie dan Raging Blade Dojo semuanya memiliki toko di sini. King Tan, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Lindong mengingatkan King Tan sambil mengamati sekeliling. Kemudian, dia menyelinap ke kerumunan dan menghilang dari pandangan. Saat ia melintasi kerumunan, Lindong dengan santai membeli topi bambu dari sebuah toko kecil, memberinya ketenangan sebelum kembali ke salah satu jalan utama. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu hitam raksasa. Ada berbagai macam orang di pasar. Tentu saja, beberapa barang yang dijual di sini dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan karena berbagai alasan. Karena itu, pasar bawah tanah pun lahir. Tempat Lindong telah tiba di salah satu pasar bawah tanah. Di tempat ini, orang dapat dengan mudah menjual barang-barang mereka dengan harga yang cukup masuk akal, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Di luar pintu hitam raksasa, ada aliran pengunjung yang konstan. Namun, seperti Lindong, semua pengunjung ini mengenakan topi bambu hitam untuk menyembunyikan identitas mereka. Sambil dia menghela nafas, Lindong menekan kecemasan di dalam hatinya dan dengan tenang berjalan melewati pintu. Saat dia melangkah melewati pintu, dia bisa merasakan aura tak menyenangkan yang menyebabkan rasa dingin terasa di kulit seseorang. Di balik pintu itu ada lorong panjang. Mengikuti jalan setapak, Lindong menemukan beberapa pintu yang tertutup rapat di sepanjang jalan. Dia tahu bahwa disinilah transaksi terjadi dan dia dengan cepat mencari pintu setengah terbuka sebelum masuk. Saat memasuki ruangan, dia melihat bahwa itu agak remang-remang dan sebuah meja besar berdiri di tengah. Bagian tengah meja terhalang oleh kisi-kisi logam hitam dan hanya beberapa inci di bawahnya ada bukaan kecil. Silahkan duduk. Jika kau memiliki item untuk ditukar, tolong letakkan mereka di celah. Suara yang tampaknya berusia terdengar keluar dari balik kisi logam hitam. Sekarang, ketakutan di hati Lindong telah mereda. Saat dia duduk, dia mengeluarkan botol transparan dari lengan bajunya. Terkandung dalam botol itu 10 tetes cairan jimat batu. Namun, tetes ini tidak murni karena telah diencerkan oleh Lindong. Cairan obat yang dimurnikan dari ramuan. Ini sangat bagus untuk para praktisi temperate body dan dapat digunakan untuk tujuan perawatan juga. Lindong berkata dengan suara serak aneh. Meskipun terdengar mengerikan, itu membantu menutupi suara aslinya.
Telapak keriput mengulurkan tangan dan mengambil botol kaca. Segera setelah itu, Lindong mendengar suara menetes ketika pria di dalam mencoba untuk memeriksa sifat-sifat dari cairan. Pemeriksaan ini memakan waktu hampir 10 menit sebelum suara sekali lagi terdengar dari balik jendela. Cairan obat ini memiliki jumlah esensi sejati yang sama dengan ramuan kelas 2. Ini juga lembut dan dengan demikian sangat cocok untuk praktisi temperate body. Karena ini juga memiliki khasiat obat, aku bersedia membayarmu dengan harga yang lebih tinggi. Apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Jari Lindong gemetar saat ia mengagumi kemampuan penjaga toko. Setelah sedikit ragu-ragu, dia menjawab, 7 batang ramuan kelas 3. Itu terlalu banyak. Cairan obatmu terlalu mewah untuk digunakan para praktisi temperate body. Di sisi lain, meskipun memiliki beberapa sifat obat, juga terlalu boros untuk menggunakannya untuk pengobatan. Oleh karena itu, tidak mudah untuk dijual. Setelah beberapa saat terdiam, pria di belakang jendela menjawab. Dia jelas terganggu bahwa Lindong telah meminta jumlah yang terlalu tinggi. Bagaimana dengan 3 batang ramuan kelas 3? 6 batang. Lindong dengan tegas menjawab. 5 batang. Itu yang terbaik yang bisa aku lakukan. Seolah-olah pria di belakang jendela menggelengkan kepalanya saat dia dengan tegas menjawab. Ini adalah bukti tertinggi yang bisa dia tawarkan. Sepakat. Lindong mengangkat bahunya di bawah topi bambu, senyum muncul di wajahnya. 10 tetes cairan yang telah diencerkan sekali sebenarnya bisa ditukar dengan 5 batang ramuan kelas 3. Ini panen yang cukup bagus untuknya. Tidak masalah jika pemilik toko itu sengaja singkat mengubahnya. Setelah semua dia secara pribadi tidak terlalu peduli untuk cairan yang telah diencerkan. Penjaga toko itu sangat efisien. Dalam 5 menit, kotak yang rumit didorong keluar dari bawah jendela. Ketika Lindong membuka kotak itu, ia melihat 5 buah kuning gelap berukuran jempol diam-diam terletak di dalam. Dia bisa mencium aroma harum yang melayang keluar dari mereka. Ramuan kelas 3, Yellow Mud Fruit. Lindong jelas mengakui buah-buah kuning gelap ini. Setelah dengan hati-hati memeriksa barang-barang itu, dia mengangguk puas sambil menyimpan kotak kayu itu. Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan ruangan. Setelah Lindong keluar ruangan, penghalang logam perlahan-lahan terangkat. Di belakang, berdiri seorang pria tua mengenakan jubah abu-abu. Saat dia memegang botol, dia mencium aromanya dari dalam sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Pemilik toko tua, apakah benda ini benar-benar bernilai 5 Yellow Mud Fruit? Berdiri di belakang lelaki tua, seorang pria parubaya dengan bau haus darah menggeram. Cairan obat ini sangat bermanfaat untuk praktisi temperate body. Aku percaya bahwa keluarga Lei atau Xie atau Raging Blade Dojo akan senang untuk membelinya dengan jumlah yang sangat tinggi. Orang tua itu menjawab dengan senyum lemah. Oh, haruskah aku menjalankan pemeriksaan latar belakang pada orang itu? Pria parubaya itu sejenak terkejut. Namun begitu kata-katanya meninggalkan mulutnya, ekspresi pada pria tua itu menjadi gelap. Setelah menyaksikan adegan ini, pria parubaya itu segera menutup mulutnya. Apa kau tidak tahu aturan kita? Jika kau merusak reputasi kita, bagaimana kita akan melanjutkan di kota Qingyang? Pria parubaya itu buru-buru mengangguk setelah mendengar lelaki tua itu menegurnya. Orang tua itu mendengus sambil berdiri dan pergi dengan membawa botolnya. Setelah Lindong keluar dari pasar bawah tanah, dia berjalan-jalan secara acak di pasar besar untuk sementara sebelum cepat membuang topi bambu dan menuju ke jalan tertentu. Di tempat di mana mereka awalnya berpisah, Lindong dengan mudah menemukan King Tan yang masih patuh menunggunya di sana. Tepat saat dia bersiap untuk membawanya sekali lagi berkeliaran, dia tiba-tiba menarik lengannya. Lindong mengalihkan tatapannya hanya untuk melihat sosok yang familiar berjalan keluar dari pintu masuk gedung. Tanpa diduga, itu Lin San. Saat Lindong melihat Lin San, dia juga menemukan mereka berdua. Awalnya, ekspresi terkejut yang menyenangkan meledak sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berdiri terpaku di tempat. Lindong melirik memar di wajah Lin San, yang tampak seperti dia telah dipukuli dengan kejam. Terpaku di tempat, Lin San memandang Lindong. Seolah-olah ingin pergi dan namun takut karena masa lalu mereka. Pada akhirnya, Lin San tidak tahu harus berbuat apa. Hai. Lindong menghela nafas saat ia menarik King Tan dan bertanya, apa yang terjadi?
Lin San agak takut melirik Lindong. Setelah beberapa ragu-ragu, dia akhirnya berkata, "Kami berlari dari bajingan-bajingan keluarga Xie. Setelah itu, kakak Lin Xia diganggu dan kemudian kami bertarung dengan mereka. Tapi, ada terlalu banyak dari mereka. Aku melarikan diri untuk menemukan bantuan." Wajah Lin San memerah saat dia tanpa sadar menundukkan kepalanya ke bawah. "Kakak Lin Xia juga ada di sana?" Tertegun, Lindong cepat pulih saat alisnya merajut erat. Dia bergumam pada dirinya sendiri sedikit sebelum memerintahkan Lin San saat dia memberi isyarat dengan tangannya. "Bawa aku ke sana." Bagaimanapun, ia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Lin Xia. Adapun Lin Hong dan Lin San, semua bentrokan masa lalu mereka terbatas dalam keluarga. Dia tidak terlalu berpikiran sempit untuk melihat tanpa mengangkat jari ketika hal seperti itu terjadi. Pada kata-kata Lindong, Lin San segera mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan takjub. Dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan mengabaikan permusuhan masa lalu dan mengulurkan tangan membantu. Dengan mata agak merah, Lin San mengangguk paksa.